warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fibra Aziza, NIM 19172012 dari Bima Ekonomi Syariah D. Di sini kita akan membahas mengenai perpajakan PPh pasal 21. Simak terus ya videonya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai PPh pasal 21, hendaknya kita tahu dulu apa itu pajak. Pajak adalah iuran wajib pajak kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa seperti itu, serta tidak dapat langsung atau jasa timbal baliknya langsung kepada kita, tapi lewat perantara seperti itu. Nah, ini digunakan untuk membiayai pemerintahan seperti itu, kayak pembangunan jalan dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai PPh pasal 21. Apa sih yang dimaksud dengan PPh pasal 21? PPh pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang wajib dilakukan oleh yang pertama itu adalah pemberi kerja yang memberi bayaran gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Yang kedua itu bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Yang ketiga itu ada dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan membayar lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun. Yang keempat itu ada badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa tersebut, jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Yang kelima itu ada penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sebelum dengan pelaksanaan suatu kegiatan seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peraturan terkait PPh pasal 21. Nah, di sini saya akan membawakan 3 peraturan saja karena banyak sekali peraturan yang mengenai PPh pasal 21. Yang pertama itu adalah peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2009 tentang tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Yang kedua ini adalah peraturan Menteri Keuangan nomor 252/MPH titik 03 tahun 2008 tentang pertunjukan pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Nah, yang ketiga ini yang akan saya jelaskan peraturan Menteri Keuangan nomor 16/PMK titik 03 tahun 2010 ini tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Mungkin dari sekian banyak peraturan saya hanya menyampaikan 3 karena takut kepanjangan seperti itu. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai tarif PPh pasal 21. Nah, tarif PPh pasal 21 ini memiliki 2 macam. Yang pertama adalah tarif lama, yang kedua adalah tarif baru. Tarif lama itu kapan? Tarif lama itu yang menggunakan undang-undang pajak penghasilan. Nah, tarif baru ini adalah undang-undang yang menggunakan HPP. Nah, sebenarnya antara tarif lama dan tarif baru itu hampir sama, cuma ada yang membedakan. Nah, kalau tarif lama itu hanya ada 4 pajak kayak gitu. Nah, yang tarif baru itu ada 5 kayak gini pembagiannya. Yang pertama itu adalah tarif lama ya, kita bahas tarif lama seluruhnya. Tarif lama itu yang pertama adalah penghasilan mulai dari 0 sampai 50 juta itu memiliki pajaknya itu ada potongannya adalah 55%.
Sedangkan penghasilan dari 50 juta sampai 220 juta itu 15%, dan penghasilan dari 250 juta sampai 500 juta itu adalah 25%, dan penghasilan di atas dari 500 juta itu adalah 30%. Nah, sedangkan tarif baru ini hampir sama kan, saya bilang tadi hampir sama. Yang membedakan adalah penghasilan awalnya, penghasilan 0 sampai 60 juta ini 5%, sama-sama pajaknya 55%. Cuma yang membedakan adalah yang tadi 50 juta dan yang terakhir ini adalah yang baru ini adalah 60 juta. Yang kedua itu adalah penghasilan dari 60 juta sampai 250 juta adalah 15%, dan penghasilan 225 juta sampai 500 juta adalah 25%, penghasilan 500 juta sampai 5 miliar adalah 30%, dan yang terakhir penghasilan di atas 5 miliar adalah 35%. Nah, tadi kan yang di tarif pajak lama itu dari 500 sampai ke atas, tidak ada batasannya, itu adalah 30%. Sedangkan kalau tarif baru itu dari 500 sampai 5 miliar ada batasannya adalah 30%, dan kalau lebih dari 5 miliar itu adalah 35%, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh ya, supaya lebih jelas dari penjelasan tarif tadi. Nah, contohnya adalah orang memiliki penghasilan kena pajak sebesar 75 juta. Nah, yang ditanyakan itu apa? Hasil pajak penghasilan yang harus dipotong bagi wajib pajak yang memiliki MPWP dan yang tidak memiliki MPWP. Nah, kita sekarang menggunakan patokan tarif lama, tarif baru, maaf ya, menggunakan tarif baru, yaitu dari 0 sampai 60 juta itu adalah 5%, dan dari 60 juta sampai 250 juta itu 15%. Nah, jadi bagaimana cara menghitungnya? Jadi gini, 5% kan 60 juta, berarti 5% dikali 60 juta hasilnya adalah 3 juta. Selanjutnya, misalnya dari 75 juta itu adalah 75 juta dikurangi 60 juta itu adalah 15 juta. Jadi 15 juta dikali 15% itu hasilnya 2.250.000 rupiah. Nah, dijumlah jadi berapa? Dijumlah hasilnya adalah 5.250.000 rupiah. Ini untuk orang yang memiliki MPWP. Sedangkan untuk orang yang tidak memiliki MPWP, yaitu ini hasilnya dikali lagi setelah tadi kan menggunakan tarif lama, tarif baru, maaf ya, menggunakan tarif baru, tapi kan itu 5%, itu dikali lagi menjadi 120% kayak gitu. Jadi penghitungannya seperti ini, 5% dikali 120% dikali 60 juta hasilnya adalah 3.600.000 rupiah. Terus 15% dikali 120% dikali 15 juta hasilnya adalah 2.700.000 rupiah. Jadi totalnya yang tidak memiliki MPWP itu adalah 6.300.000 rupiah, seperti itu. Salah satu hal yang terpenting yang wajib diketahui dalam melaksanakan kewajiban adalah pengetahuan akan tanggal-tanggal penting pajak seperti tanggal batas penyetoran dan batas pelaporan pajak tiap bulannya. Pasti kalian bertanya, kapan sih batas waktu penyetoran PPh pasal 21 dan batas waktu pelaporan PPh pasal 21? Untuk batas waktu penyetoran PPh pasal 21 sendiri itu pada setiap tanggal 10 bulannya, dan untuk batas waktu pelaporan PPh pasal 21 itu adalah setiap tanggal 20 bulannya. Nah, untuk batas waktu penyetoran, jika kalian pajak yang terhutang harus disetorkan tepat waktu atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika kita terlambat menyetorkan, maka kita akan dikenakan sanksi. Nah, teman-teman, sekarang kalian sudah tahu kan mengenai PPh pasal 21. Semoga bisa bermanfaat ya buat kalian. Sekian dari saya, mohon maaf banyak kata salah dan lain sebagainya. Terima kasih dan menonton.